Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sujulandari dari kelas PPD 2022. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang berada di Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo. Beliau adalah Pak Sungkono yang merupakan salah satu ketua LMDH Sumber Lestari. Izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan mengenai tema pada hari ini adalah problematik kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sabar, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama adalah permasalahan apa saja yang terjadi di LMDH Sumber Lestari yang Bapak pimpin terkait kegiatan perhutanan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sungkono sebagai tokoh masyarakat. Kebetulan saya sebagai ketua LMDH Lembaga Masyarakat Desa Hutan Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Banyak pertanyaan kegiatan LMDH ini banyak permasalahan. Jadi perlu kami sampaikan karena ini yang kaitannya dengan kelembagaan. Jadi di Desa Samar ini ada sebuah lembaga namanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH yang berdiri tahun 2024. Ini sudah cukup lama. Ini program dari pemerintah, khususnya dari Perhutani. Itu telah terbentuknya lembaga masyarakat. Nah, perjalanan waktu LMDH ini memang harus bermitra dengan Perhutani. Selama ini memang permasalahan banyak sekali, Mbak. Ibarat ini bayi lahir, ini LMDH ini kan barang baru, jadi masih berangkang, ya mungkin masih mengkurep, terus berangkang, terus mungkin bisa berdiri, ibarat masyarakat ya, ibarat bayi seperti itu. Ini banyak permasalahan karena sebelum LMDH ini terbentuk, masyarakat yang di tepian hutan ini, khususnya di Desa Samar ini, mayoritas 80% menggantungkan hidupnya di hutan, karena semua di tepian hutan. Nah, di Desa Samar ini ada 5 dusun, Mbak. Jadi dusun Kerajaan, dusun Garon, dusun Gading, dusun Tumpak Noko, dan dusun Bedok. Semuanya ini berkaitan dengan perhutanan, ya, Perum Perhutani, di tanahnya Perum Perhutani. Jadi hidupnya menggantungkan ini di Perum Perhutani. Dengan terbentuknya LMDH inilah, alhamdulillah, program pemerintah yang sangat bagus sehingga banyak kegiatan-kegiatan. Kalau kendalanya banyak sekali, Mbak. Saya sampaikan sebelum dibentuknya LMDH kita mau ke hutan aja tidak berani. Ya mungkin berani tapi ya namanya kurang komunikasi, belum ada pengesahan dari Perum Perhutani, mungkin ada ragu. Sehingga dengan adanya LMDH ini sekarang sudah bermitra dengan Perum Perhutani. Nah, setelah itu kita tangani, kita bersama kaitannya dengan pemerintah desa. Jadi lembaga masyarakat desa ini bukan lembaganya siapa-siapa, tapi lembaganya desa. Jadi apapun yang terjadi, ada masalah, tidak ada masalah, saya ini kuncinya kepala desa. Nah, dengan adanya LMDH inilah, alhamdulillah masyarakat sudah bisa kita rangkum. Di sini ada anggotanya banyak sekali, sehingga di sini saya punya anggota kurang lebih 928 orang. Atau ini sudah masuk di anggota saya di LMDH. Nah, kalau kendala, Mbak, ya, setelah bentuknya LMDH ini sebenarnya lembaga sudah bisa berkontribusi kepada desa, pada Perum Perhutani. Kalau masalah saya kira sekarang ini sudah bisa ditangani semua. Kaitannya dengan ini mungkin masyarakat sudah bisa berkomunikasi dengan Perum Perhutani, dengan desa, dengan lembaga, sehingga masyarakat butuhnya kita mendapatkan garapan. Untuk pertanyaan yang kedua adalah program apa saja yang sudah dilaksanakan dan apa kendala yang Bapak alami? Nah, setelah kita sudah terbentuknya LMDH, perjalanan waktu pemerintah ada program PS.
perhutanan sosial. Nah, ini dari pemerintah sudah sah. Nah, kebetulan tahun 2017, nah, 2015 LMDH ini mengikuti lomba warna lestari, Mbak. Jadi mewakili dari Jawa Timur, kebetulan LMDH di Desa Samar ini bisa menjuarai nasional, sehingga tahun 2017 saya sudah mendapatkan buku Pulintaka. Ini pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan. Ini bukunya sudah sah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemarin tahun 2017 saya diundang di Madiun, ini langsung Pak Jokowi yang menyerahkan. Salah satunya di KPH Kediri, dari 218 desa masih diwakili oleh Desa Samar ini. Nah, dengan adanya PS ini sebetulnya kendalanya juga ada, karena program PS ini program yang baru. Nah, LMDH sudah berjalan, terus ada program PS, sehingga masyarakat setelah terbentuknya PS ini, perhutanan sosial ini sudah punya buku semua, Mbak. Nah, dengan adanya buku ini, antara penggarap satu dan penggarap yang satunya ini tidak sama luasnya, sehingga dengan adanya program PS ini, antara satu dan satunya ini bisa tertangani dengan baik, sehingga masyarakat bisa bekerja dengan tulus, masyarakat bisa beraktivitas di hutan, sehingga ini tentunya dengan adanya program PS ini, masyarakat yang ada di Desa Samar ini ya kesejahteraannya meningkat. Yang dulunya tidak punya sepeda motor, yang dulunya tidak punya sapi, dengan adanya LMDH dan diteruskan program PS ini, alhamdulillah Desa Samar ini masyarakatnya sudah, ya dikatakan sekarang ini sudah ada peningkatan dari kesejahteraannya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana dampak program tersebut terhadap masyarakat di desa ini? Ya, dengan adanya program ini, Mbak, dampaknya sangat cukup besar sekali. Nah, ini setelah program PS ini berjalan, ya, ini masyarakat sudah punya buku Pulintaka semua. Ini sudah banyak bantuan ke desa, khususnya di LMDH. Mulai tahun 2017, ya, ini sudah banyak sekali dukungan-dukungan dari pemerintah, khususnya bantuan alat. Kemarin tahun 2022, ya, 21-22, saya dipercaya oleh Dinas Kehutanan, difasilitasi dengan Dinas Kehutanan Trenggalek, provinsi sampai pusat, mendapatkan bantuan alat, Mbak. Alat ini tidak sedikit, Mbak, ada 5 truk, tapi bentuknya tidak sama. Ada, karena di sini banyak sapi perah atau peternakan, ada chopper, ada pengering empon-empon, ada mesin untuk membuat kompos, dan mungkin ada sprayer, ada sabit, ada pacul. Ya, semua ini dengan adanya kegiatan-kegiatan mulai dari perhutanan sosial ini. Dan tidak cukup itu saja, Mbak. Dari dinas yang terkait, khususnya di Kabupaten Tulungagung, untuk LMDH Samar ini banyak dukungan. Jadi ada tanaman di sumber mata air, ada tanaman buah, ada KBR. Ini tentunya untuk masyarakat yang ada di desa kami ini. Mudah-mudahan dengan adanya program pemerintah ini yang sangat bagus, nanti masyarakat di desa ini hidupnya lebih nyaman, hidupnya lebih bagus, masyarakat tidak cerah. Tujuan saya dan Pak Lurah ini bagaimana, Mbak, di Desa Samar ini masyarakatnya kan masyarakat pedesaan,
dengan adanya program PS ini yang didukung oleh pemerintah ini bisa menyekolahkan anak, Mbak. Jangan cukup di SD, tapi harus bisa di SMP, bisa di SMA. Syukur alhamdulillah nanti bisa kuliah di seperti penjenengan di Surabaya. Nah ini, nah untuk alat-alat Mbak, sementara ini memang belum bisa dikondisikan semua, tapi untuk mesin kompos ini sudah saya coba. Untuk choppernya Mbak, langsung bisa dipakai. Dan untuk komposnya nanti karena ini harus melalui proses ya Mbak, harus ada rumahnya untuk mengeringkan kotoran sapinya, ini harus musim panas, dan ini harus perlu waktu. Dan ini mudah-mudahan nanti dengan adanya dukungan dari pemerintah ini nanti ini lanjut untuk lembaganya dan masyarakatnya. Saya kira itu Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya, program apa saja yang Bapak ingin lakukan ke depannya untuk desa ini? Ya dengan adanya program ini Mbak, ini tentunya nanti ini tidak cukup di situ saja. Ya, kita terus meningkatkan, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini saya sudah merencanakan Mbak, dengan adanya program PS dan ini sudah punya bukunya ini, tadi alat sudah ada, ini Pak Lurah sama LMDA ini punya program nanti tempat-tempat yang bisa untuk ditanami buah nanti akan dikembangkan untuk tanaman buah, sehingga nanti tidak untuk tanaman kayu saja. Di sini kondisinya wilayah saya ini kan hutannya hutan pinus sama Mauni. Untuk sumber air dan mungkin hutan lindung dan jalan di tengah hutan nanti akan ditanami tanaman buah, khususnya alpukat dan durian. Sehingga nanti dengan adanya program PS yang sudah berjalan ini tahun demi tahun nanti bisa tidak untuk kayunya tapi untuk buahnya. Dan saya punya rencana nanti Mbak, ada salah satu program mungkin tahun 2023-2024 ini akan membuat demplot untuk tanaman kopi di bawah tegaan. Karena di sini di tegaan pinus masih banyak sekali harus dikondisikan untuk ditanami seperti kopi ini sangat cocok sekali, karena di tempat saya ini DPL-nya sangat tinggi sekali. Ya kalau di sini sekitar 400, tapi yang di Sendang Gedok sana ini sampai 900. Sehingga untuk tanaman kopi ini dan tanaman alpukat ini sangat bagus sekali. Ya, Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, kegiatan yang mendukung peningkatan ekonomi LMDH yang berkaitan dengan jasa lingkungan atau wisata alam. Iya Mbak, ini salah satu ke depan. Jadi dengan adanya kelembagaan ini memang di Desa Samad ini belum ada wisata. Jadi LMDH sudah merintis untuk wisata alam nanti untuk Arung Jeram. Jadi di sini ada salah satu tempat. Ini ada namanya Kalisong. Dan ini dua aliran, yang satu induknya Kalisong itu, yang satunya saluran irigasi yang dibuat oleh zaman Belanda. Nah, tahun 19 kalau nggak salah itu tulisannya masih. Jadi ini nanti untuk kegiatan ke depan untuk wisata alam khususnya di Sungai Som. Dan kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Asper, jadi Pak Asper sendiri sangat mendukung, karena dengan adanya wisata ini Mbak, tentunya masyarakat sangat mengharapkan dengan adanya wisata ini tentunya nanti ada lapangan pekerjaan, dan di sini banyak potensi Mbak, sebetulnya banyak potensi yang sementara ini untuk tanaman jahe di wilayah lembaga, di wilayah LMDH kan banyak sekali, untuk tanaman kunyit banyak sekali. Nah, ini nanti dengan adanya wisata ini nanti tidak dijual
secara mentah, tapi nanti untuk dibuatkan jamu di sana. Belum di sini ada tanaman singkong. Jadi ibu-ibu nanti dengan adanya wisata ini bisa berjualan di lokasi tersebut. Ya. Lalu untuk luas tanah LMDH itu gimana? Untuk luasan LMDH, Mbak, jadi saya punya 2 KRPH, 2 Pak Mantri. Jadi yang satu ini untuk RPH Jati Wekas dan yang satunya untuk RPH Pagerwojo. Dari 2 kementerian ini, gitu, karena ada yang masuk di wilayah Jati Wekas, semua jumlahnya 663,5 hektar. Jadi sangat luas sekali. Kalau ini dibagi masyarakat yang jumlahnya 928 masih sangat cukup sekali. Dan ini tentunya ada tempat-tempat yang tidak boleh istilahnya digarap. Saya di sini punya dari 663,5 hektar ini, memang kurang lebih ada sekitar 35 hektar ini tempatnya di KPS, kawasan perlindungan setempat, khususnya di sumber mata air. Nah, dengan sesuai dengan harapan Pak Lurah, untuk pelestarian sumber air ini harus dijaga dengan betul, sehingga masyarakat nantinya, apakah itu di musim kemarau, apakah itu di musim mungkin hujan, ini tidak akan kekurangan air. Dan setiap tahun ini tanamannya betul ditambah, Mbak. Nah, tadi sudah saya sampaikan untuk ke depan nanti ada tanaman buah-buahan, nanti salah satunya untuk ditanam di KPS itu, di kawasan setempat, khususnya di sumber air dan hutan itu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan program yang sudah direncanakan, sudah diprogramkan oleh pemerintah ini, masyarakat khususnya yang ada di tepian hutan di Desa Saman ini bisa sejahtera. PS ini tujuannya kan hutan lestari masyarakat sejahtera. PS ini tujuannya masyarakatnya subur, makmur, hutannya subur. Nah, yang lain-lain, Pak, dengan adanya program ini, alhamdulillah di tempat saya ini, khususnya di LMDH ini, semua yang kaitannya dengan keamanan, apakah itu musim kemarau, ini tidak ada kebakaran, dan mungkin pencurian pun dengan adanya program yang sudah diprogramkan oleh pemerintah ini, hutannya menjadi hutan yang sangat bagus dan tidak ada kendala-kendala khususnya kaitannya dengan keamanan. Selanjutnya, support atau bantuan yang diperoleh selain dari Dinas Kehutanan atau lembaga pemerintahan lain? Tentunya banyak sekali, Mbak. Bantuan-bantuan ini kalau ini harus lewatnya kabupaten. Jadi apakah itu lewat Dinas Kehutanan, nah ini lewatnya kabupaten, nanti diteruskan untuk ke provinsi sampai ke pusat. Tahun 2019 kemarin ada tamu, yaitu lewatnya dari kabupaten, ini dari Kementerian Desa sampai hutan sampai jam 5, Mbak. Jadi tahu persis orang Jakarta ini yang dari Kementerian Desa ini sampai ke lokasi, ya dia ini sama kaget bahwa di LMDH Sumber Lestari ini sangat meyakinkan dan sangat mendukung kegiatannya dengan ekonomi masyarakat. Di sana ada tanaman padi gogo dan ada tanaman jagung dan ada tanaman jahe. Nah, dengan adanya tamu yang kemarin dari Kementerian Desa ini, saya dibantu mesin selip padi, Pak. Jadi ada selip padi dan ada mesin dari kompos yang kecil ini khusus untuk kambing, dan ada selip tepung.
Ini semuanya Mbak, karena ini bantuan ya saya amankan dengan baik, tapi kendalanya masih ada Mbak. Jadi untuk selipnya dos padi ini sebetulnya kalau di tempat saya ini tidak layak, tapi karena ini bantuan, barangnya masih bagus, saya simpan. Dan untuk selipnya padi kemarin sudah dibenahi, mudah-mudahan nanti ke depan ini adanya selip padi yang ada di tempat saya ini, masyarakat nanti tidak bisa menjual, tidak dijual gabahnya tapi dijual berasnya. Khususnya di tempat saya ini banyak beras merah Mbak, jadi padi gogo yang banyak, sehingga nanti dengan adanya slip yang dibantu oleh pemerintah atau LMDH ini nanti bisa meningkat untuk kesejahteraannya masyarakat. Saya kira itu. Pak Sungkono, untuk tahun 2022 yang berkaitan dengan cuaca ekstrim, untuk mengantisipasi bencana tanah longsor yang bisa terjadi di wilayah Desa Samar, apa yang akan Bapak lakukan? Ya tentunya Mbak, perlu kami sampaikan bahwa di Kecamatan Pagerwojo ini memang wilayahnya sangat rawan sekali, khususnya di musim-musim penghujan. Khususnya di Desa Samar ini, sebelum hujan turun kemarin kebetulan membuat persiapan pembentukan KPS penduduk rakyat, sehingga nanti setelah ini saya upayakan dengan adanya kondisi yang di Desa Samar ini sangat rawan sekali. Nah, kemarin mulai awal tahun ini kebetulan hujannya bulan 11 ini sudah turun hujan, sehingga ini sudah waktunya menanam. Saya sudah mengadakan penanaman khususnya di lokasi-lokasi yang rawan longsor, termasuk di tepi-tepi jurang dan mungkin di pinggir-pinggir sungai, termasuk di kawasan KPS ini sudah saya lakukan. Nah, dengan adanya penanaman ini Mbak, mudah-mudahan untuk di wilayah Desa Samar ini janganlah sampai terjadi yaitu akibat bencana alam khususnya tanah longsor, sehingga LMDH ini betul-betul memang sangat peduli sekali bersamaan dengan desa, sehingga semua ini bisa tertangani. Khususnya untuk di wilayah Desa Samar ini, alhamdulillah mulai saat ini mudah-mudahan tidak ada bencana. Saya kira itu Mbak. Dari sesi wawancara kali ini, saya menyimpulkan bahwa dengan adanya LMDH Sumber Lestari yang sudah mendapatkan program perhutanan sosial skema Kulin KK, maka masyarakat secara ekonomi meningkat sekaligus hutan terjaga kelestariannya, sehingga tidak terjadi lagi perambahan hutan. Sekian dari sesi wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.